Inilah pemandangan umum yang kita lihat setiap harinya. Pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Indonesia, besar ataupun kecil skalanya, hasil laut selalu datang berlimpah. Hanya beberapa waktu saja di saat musim tidak menyapa, pelabuhan-pelabuhan ini tidak begitu ramai. Namun, biasanya satu jenis ikan atau hasil laut lainnya yang tak musim akan digantikan dengan jenis ikan lainnya untuk ditangkap. Inilah potensi perikanan Indonesia, negara bahari dengan lebih dari 17.000 pulau, negara dengan lautan yang penuh kekayaan untuk digali. Negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luas perairan sekitar 74% dari total wilayahnya. Dengan landscape seperti ini, tak kuat Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Di dalam Laut Indonesia, seluas sekitar 5,8 juta kilometer persegi, 54% kebutuhan protein nasional dipenuhi dari ikan dan produk laut lainnya. Sekitar 10% produk perikanan dunia berasal dari Indonesia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sekitar 12 juta ton per tahunnya. Potensi ini tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif. Tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan kerapu adalah beberapa jenis ikatan rangkap yang bernilai ekonomis tinggi. Selain itu, ada udang, lobster, kepiting, cumi, dan rumput laut adalah hasil laut lainnya yang juga memiliki nilai ekonomis tinggi. Produksi ikan tangkap Indonesia saat ini tercatat menduduki peringkat ketiga di dunia setelah Cina dan Peru. Dan untuk perikanan budidaya Indonesia menempati urutan ketiga setelah Cina dan India. Sementara untuk perikanan budidaya laut, potensi areal budidaya tercatat lebih dari 12 juta hektar. Namun sayangnya, potensi ini baru dimanfaatkan kurang dari 3% dari total potensi areal budidaya. Dengan sumber daya yang sangat besar ini, tantangan pengelolaan juga sangat besar dan kompleks. Masalah illegal fishing menjadi momok nomor satu dalam perikanan Indonesia. Pencurian ikan, penangkapan dengan bahan yang merusak lingkungan, dan alat tangkap yang tidak sesuai aturan merupakan bentuk illegal fishing. Praktik penangkapan ikan dengan cara ilegal, tak dilaporkan, dan tidak diatur, membuat puluhan juta ton sumber daya perikanan hilang. Berapa banyak kerugian kita akibat illegal fishing ini? Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya.
Selain itu, praktek-praktek perikanan yang merusak seperti penggunaan bom, sianida, kompresor masih marak dilakukan meskipun sudah dilarang oleh undang-undang. Praktek illegal fishing dan penangkapan yang merusak ini bukan hanya memberikan kerugian secara ekonomi bagi negara dan masyarakat, namun merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati di laut lebih cepat. Tantangan lain adalah belum optimalnya produksi perikanan budidaya nasional. Pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi belum terkelola. Demikian pula dengan industri pengolahan perikanan yang belum optimal, serta tata kelola pengelolaan perikanan yang perlu disinergikan antar para pihak. Schooling ikan seperti ini bisa jadi beberapa waktu yang akan datang tidak lagi kita temukan. Demikian pula dengan kesibukan yang terjadi di pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Nusantara. Perikanan berkelanjutan untuk menjaga stok sumber daya yang ada salah satu solusi yang bisa kita berikan untuk menjaganya. Memanfaatkan hasil laut bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, memperhatikan kelestarian lingkungan, hidup sosial, dan ekonomi. Inilah 3 prinsip dasar yang harus dilaksanakan untuk pembangunan perikanan yang berkelanjutan.